Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Ya, kemudian kita pasang frame. Ya, jadi bracket ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan frame, kemudian baru kita lanjutkan dengan pemasangan kaca. Ya, ini tergantung finishingnya. Kalau misalkan dari kaca ya kita pasang kaca, kemudian dari ACP atau aluminium composite panel ataupun louver dan lain-lain ya. Selamat datang kembali di channel Sound PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proses pembangunan gedung ya, gedung bertingkat banyak, mulai dari struktur sampai dengan finishing. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas mengenai tahapan bangunan gedung hanya dilihat dari sisi manajemen proyek ya. Cuma di video kali ini kita akan kita kupas tuntas mulai dari struktur sampai dengan finishing. Ya, jadi di video kali ini ada 7 tahapan utama teman-teman, dari mulai struktur itu apa aja, kemudian nanti finishingnya dan sebagainya. Gedung yang saya maksudkan di sini adalah gedung untuk perkantoran ya, kemudian untuk apartemen, kemudian katakan mall atau bahkan rumah sakit. Ya, teman-teman luar sana yang tertarik dengan bangunan-bangunan ini ya, gedung bertingkat banyak, ya silahkan nonton video kali ini, nonton terus sampai dengan habis ya, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham nih, bisa mengerti betul setiap tahapan demi tahapan ya. Jadi daripada panjang lebar, langsung aja kita simak videonya. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah struktur bawah. Nah, biasanya dalam sebuah struktur bangunan gedung bertingkat banyak, ini ada basementnya ya. Ada basementnya yang berfungsi sebagai parkiran motor, parkiran mobil, atau mungkin untuk utilitas bangunan gedung ya, untuk ruang genset mungkin, ruang panel, itu biasanya adanya di area basement. Jadi yang pertama kali yang kita harus kerjakan adalah struktur bawah. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama adalah pondasi ya. Pondasi ini bisa berupa bore pile atau tiang pancang. Ya, biasanya kalau untuk gedung bertingkat banyak atau cukup tinggi ya, kita biasanya menggunakan bore pile. Cuma ini tergantung dari desainer atau konsultan perencana merencanakan pondasi apa yang paling cocok ya, paling efektif dan efisien. Ya, jadi yang kedua adalah dinding pengaman galian. Ya, seperti teman-teman ketahui, karena ini ada basement ya, ada basement yang notabene adalah underground, bawah tanah, kita harus gali. Nah, jadi kita harus siapkan yang namanya dinding pengaman galian. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas mengenai dinding pengaman galian ini. Ada macam-macam ya, ada second pile, kemudian ada D-wall, dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga adalah rah pondasi atau pile cap. Ya, jadi berhubung ini konstruksi bangunan gedung tingkat banyak ya, gedung high-rise building, biasanya kita lebih banyak menggunakan rah pondasi ataupun dengan menggunakan pile cap nih teman-teman. Jadi ini ya tahapan-tahapannya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang keempat. Yang keempat, setelah rah pondasi ini dikerjakan, kita lanjutkan dengan pekerjaan kolom atau shear wall. Ya, ini adalah elemen vertikal yang nantinya akan menopang balok dan juga lantai. Ya, jadi setelah kolom dan shear wall ini dikerjakan, kemudian kita lanjutkan dengan pengecoran balok dan pengecoran lantai. Seperti itu ya. Jadi ini adalah satu kesatuan sistem ya, balok sama lantai ini tidak terpisahkan. Nah, kemudian yang keenam adalah pengecoran rem ataupun tangga ataupun drainase kalau di area landscape ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini contohnya kita ada rem. Ya, jadi untuk pengecoran rem dan tangga ini ada baiknya jangan terlalu lama. Jadi teman-teman setelah mengecor lantai ya, mengecor balok dan lantai, nggak lama kemudian rem ini harus kita kerjakan. Kenapa? Karena rem dan tangga ini kita bisa gunakan sebagai akses ya, akses ke basement. Jadi kita sudah punya struktur akses ini sendiri. Ya, kemudian setelah struktur bawah ini selesai, kita lanjutkan dengan struktur atas nih, struktur atas atau tower. Kita lanjutkan setelah kolom ya. Jadi setelah kolom dan shear wall, karena struktur bawah, struktur atas juga kita pasti punya kolom dan shear wall. Kemudian seperti biasa, balok dan lantai kita lanjutkan. Kemudian pengecoran tangga. Nah, ini penting banget. Jadi tangga ini kita fungsikan sebagai akses kita naik ke atas. Walaupun nggak hanya tangga aja, nanti pasti ada alimax ya. Kalau teman-teman tahu itu temporary lift sementara. Sebelum ada temporary lift ini kita biasanya menggunakan scaffolding. Nah, scaffolding ini kalau untuk gedung bertingkat banyak akan sangat berbahaya sekali kalau sudah terlalu tinggi ya, bisa goyang gitu. Apalagi kalau ada sesuatu yang sekiranya membahayakan, orang akan turun lalu lalang lewat scaffolding, itu juga bahaya karena terbatas. Nah, ada baiknya
struktur tangga ini segera dikerjakan. Setelah semua ini dikerjakan sampai dengan atap ya, topping off ya, kita lanjutkan dengan pemasangan baja. Ya, biasa dalam sebuah gedung ini ada baja. Ada baja yang berfungsi sebagai gondola ya, kalau kasus di sini sebagai gondola, ataupun juga ada sebagai crown. Ya, ini tergantung dari fungsi sebuah baja dalam sebuah bangunan karena bisa berbeda-beda. Ya, dalam kasus proyek ini si baja berfungsi sebagai dudukan gondola permanen ya teman-teman. Jadi ini juga harus segera dikerjakan. Kemudian ada lagi baja untuk kanopi ya. Jadi kalau teman-teman tahu kanopi ya di sebuah lobi bangunan gedung, entah itu misalkan mall gitu ya, kita bisa ngelihat adanya kanopi. Nah, kanopi itu biasanya terbuat dari baja. Ya, ini juga harus segera kita laksanakan karena ini merupakan satu kesatuan sistem struktur sebenarnya. Ya, jadi bagian struktur dalam sebuah bangunan ya, sebuah bangunan gedung adalah ya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini setelah ini dikerjakan ya sebenarnya strukturnya sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan finishing. Ya, jadi pekerjaan finishing ini, ya area basement dan tower ini tidak harus menunggu setelah topping off gitu ya. Setelah topping off roof selesai, baru kita kerjakan finishingnya. Enggak, teman-teman. Jadi contoh ya, jadi katakan basement ini sudah selesai dikerjakan strukturnya, kemudian mereka melanjutkan pekerjaan tower. Nah, pada saat mereka melakukan struktur atas ini, tower ini, nah bagian basement ini bisa kita kerjakan. Kemudian finishing, ya finishing ini terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah dinding ya, dinding termasuk dengan plesteran, kemudian acian. Setelah itu kita lanjutkan dengan pekerjaan apa? Pekerjaan waterproofing. Jadi misalkan apartemen ini banyak sekali toilet, kemudian area-area yang notabene ada air di sana. Jadi toilet ini belum boleh kita kerjakan pemasangan keramik lantai sebelum waterproofing ini dikerjakan, teman-teman. Jadi disinilah waktu untuk pekerjaan waterproofing ini dilaksanakan. Nah, waterproofing ini juga harus dites rendam ya. Jangan sampai ada air yang katakan bocor gitu ke lantai di bawahnya, karena ini akan sangat merepotkan sekali ketika sudah dipasang lantai. Yang dipasang keramik gitu, pas ada orang mandi bocor, waduh itu harus dibongkar keramiknya, wah makan waktu, makan biaya juga. Jadi waterproofing ini sangat penting dilakukan sebelum pemasangan keramik dan dipastikan ya ada tes rendam di sana dan jangan ada yang bocor sama sekali ya, sedikit pun nggak boleh ada kebocoran. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan ceiling atau plafon. Nah, untuk plafon itu sendiri ini terbagi dua bagian sebenarnya. Yang pertama adalah rangkanya, yang kedua adalah gipsumnya kalau misalkan pakai finishing gipsum. Ya, jadi yang pertama kita kerjakan adalah rangkanya dulu. Jadi setelah rangka ini selesai, kemudian instalasi di atas plafon ini selesai, misalkan ada pekerjaan ME-nya di situ, kemudian ada pekerjaan ya macam-macam ya yang ada di dalam atau di atas plafon, itu harus selesai dulu. Setelah semuanya selesai, baru kita lanjutkan dengan penutupan ceiling atau penutupan plafon dengan menggunakan misalkan bisa pakai gipsum, pakai akustik dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan lantai ya. Pemasangan lantai ini bisa berupa granit, bisa berupa keramik, parket, karpet, dan lain-lain. Untuk granit lantai atau keramik lantai ini baiknya dilakukan setelah pemasangan plafon ini. Ya walaupun kadang ada juga yang ini bisa plafon duluan baru keramik. Tapi saran saya, keramik ini dilakukan setelah pemasangan ceiling atau plafon selesai. Kenapa? Karena plafon ini kita mengerjakan ini ada yang di atas ya. Posisinya di atas, ketika keramik ini sudah dikerjakan, ya sudah selesai dan kita baru mengerjakan plafon, ada sesuatu yang jatuh dari atas, entah itu ada palu mungkin, ada bor atau apapun itu. Nah, ini bahaya teman-teman, yang ada keramik kalian bisa pecah ya atau bisa tergores. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus. Jadi ada baiknya pekerjaan di atas ini sudah selesai, sudah nggak ada pekerjaan apa-apa lagi, baru kerjaan di bawahnya dilakukan ya, seperti pemasang granit dan keramik dan lain-lain. Ya kalau cuma keramik biasa ini ya mungkin harganya murah ya. Untuk gedung-gedung yang lumayan mewah ya, apartemen-apartemen mewah, lantainya itu biasanya dari granit, dan bahkan granitnya itu import ya, importnya bisa dari Italia, bisa dari Spanyol. Nah, kalau udah pasangan granit ini kemudian nanti ada pecah, ada retak, harus dibongkar semua, waduh lumayan banget teman-teman biayanya ya. Kalau stoknya masih ada, kalau stoknya terbatas, waduh sakit kepala itu. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 16. Yang ke-16 adalah pemasangan pintu atau jendela. Ya, jadi pintu dan jendelanya juga ada dua ya teman-teman, ada kusennya, ada juga daunnya, daun pintu misalkan. Jadi yang pertama tentu teman-teman harus pasang frame-nya dulu ya, kusennya dulu, baru nanti pemasangan jendelanya atau pemasangan kaca ya misalkan. Nah, daun pintunya ini kapan?
ya setelah ruangan itu juga cukup baik ya, artinya juga sudah hampir finish, baru teman-teman bisa pasang pintunya. Kemudian selanjutnya adalah pengecetan ya, pengecetan atau signage. Kalau di area basement biasanya kan ada arah parkir, parkiran mau kemana, kemudian di lantai kan bisa ada tanda panah, arah panah, ataupun pengecetan dinding dan sebagainya. Ya, jadi pengecatan ini nggak sekaligus langsung sekali cat beres gitu, enggak. Jadi ada tahapan-tahapannya teman-teman. Ada yang namanya sealer dulu ya, sealer, kemudian nanti ada base coat, kemudian ada pengecatan pertama, atau bahkan sampai dengan 3 kali baru pengecatan ini selesai. Nah, yang pengecatan yang di sini, kalau untuk yang pertama kali, saya rasa setelah pengacian beres gitu ya, kemudian sebelum dilanjutkan pekerjaan ceiling ya, pekerjaan keramik lantai dan sebagainya, untuk dasarnya dulu bisa dikerjakan teman-teman. Cuma untuk finishingnya ada baiknya menunggu ruangan ini benar-benar beres ya, benar-benar udah selesai, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kurang insulasi di dalam plafon dan sebagainya. Nah, setelah semua udah selesai, barulah teman-teman bisa kerjakan finish ya, layar terakhir ya. Jadi kalau masih ada pekerjaan lain ya, ini sangat mengganggu sekali, biasanya bisa kotor gitu ya. Nah, kalau kita mau cat semuanya kan, waduh, siapa yang mau nanggung biayanya. Kalau kita cat hanya pas tempat, biasanya hasilnya nggak bagus, suka agak belang-belang gitu ya. Jadi pastikan semua pekerjaan ini selesai, baru kita lapiskan pekerjaan cat yang paling terakhir. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan fasad. Nah, pekerjaan fasad ini adalah pekerjaan keliling gedung ya, fasad bangunan atau tampak bangunan. Nah, pekerjaan fasad ini terdiri dari apa aja sih? Yang pertama adalah pekerjaan bracket. Jadi nggak langsung tiba-tiba teman-teman langsung pasang kaca gitu ya. Misalkan kalau finishingnya kaca, jadi ada bracketnya, ada pegangannya, atau misalkan ada frame-nya. Nah, di sinilah kita harus pasang. Ya, jadi pekerjaan fasad ini nggak menunggu struktur semua beres. Ya udah topping off baru kita mulai fasad. Enggak. Jadi di tengah jalan ya, struktur ini belum rampung sekaligus, kita juga bisa mulai pasang. Ya, jadi untuk bracket ini sendiri ada yang kita pasang pada saat proses struktur ya. Jadi sebelum kita ngecor lantai, kita pasang bracketnya baru kita cor. Fungsinya apa? Supaya si bracket ini cukup kuat. Kenapa? Karena untuk fasad ya, terutama untuk kaca-kaca ini sangat berat sekali bebannya teman-teman. Jadi harus mempunyai bracket atau perkuatan yang cukup baik ya, sehingga dipastikan untuk kaca itu sendiri duduk dengan aman seperti itu. Ya, kemudian kita pasang frame. Ya, jadi bracket ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan frame, kemudian baru kita lanjutkan dengan pemasangan kaca. Ya, ini tergantung finishingnya. Kalau misalkan dari kaca ya kita pasang kaca, kemudian dari ACP atau aluminium composite panel ataupun louver dan lain-lain ya. Kemudian yang nomor 21 ini adalah permanen gondola. Jadi kalau gondola ini dalam sebuah gedung ya, biasanya dia masuk dalam paketnya pekerjaan fasad. Struktur bajanya tadi udah selesai dikerjakan, nah ini kita pasang gondola. Gondola di sini macam-macam tipenya teman-teman. Jadi tergantung setiap gedung biasanya bisa beda-beda ya tipenya. Kemudian tergantung juga, ada yang dia duduk di atas baja, ada yang dia langsung duduk di atas struktur ya, pedestal struktur biasanya. Nah, itu bisa tergantung ya, beda-beda. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang kelima adalah pekerjaan MEP ya, mechanical, electrical, kemudian plumbing, HVAC, heating, venting, dan air conditioning. Nah, ini pekerjaan MEP. Nah, ME ini sangat banyak sekali teman-teman. Kemudian kita lanjutkan yang ke nomor 22 adalah sleeve. Jadi sleeve ini apa gampangannya ya? Jadi katakan ya, sebuah instalasi pipa plumbing atau pipa hidran, dia akan menembus sebuah balok. Kenapa dia harus nembus balok? Karena kalau dia berada di bawah balok, biasanya level ceilingnya dia nggak dapat teman-teman. Jadi dia harus langsung meluncur menembus sebuah balok. Nah, sebelum pemasangan pipa itu kita harus pasang sleeve dulu. Jadi pada saat pekerjaan struktur kita pasang sleeve, kemudian nanti bekising dibongkar, nah dia sudah ada lubang di sana, baru kemudian nanti ada pipa lewat. Kurang lebih pekerjaan sleeve ya. Ya, baik itu di lantai, kemudian itu di balok ya, biasanya kita kasih pipa. Nah, untuk elektrikal nggak hanya elektrikal sih sebenarnya, elektronik juga. Iya, jadi untuk instalasi pemipaan elektrikal maupun elektronik ini ada dua. Ada yang modelnya inbow, ada yang outbow. Jadi ada yang tertanam di dalam beton, ada yang terekspos di dalam beton. Nah, ini tergantung bagaimana ya, sistem apa yang dipakai dalam sebuah konstruksi atau sebuah proyek yang teman-teman sedang kerjakan. Jadi kalau dia inbow artinya ada di dalam, ya pada saat pekerjaan instalasi rebar atau pembesian si slab ini ya teman-teman harus pasang pipa gitu ya. Jadi setelah pasang pipa nanti dicor, kemudian bekising dibongkar, nah semuanya sudah siap, tinggal pemasangan kabel aja. Tapi kalau sistem yang dipakai adalah outbow atau yang expose,
Ya sudah, setelah pengecoran teman-teman baru pasang instalasi pemipaannya. Jadi ini tergantung ya. Nah, kalau yang saya maksudkan di sini ini adalah sistem instalasi pipa dengan menggunakan sistem inbow ya, ada di dalam beton seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan instalasi plumbing. Baik itu untuk air bersih, air panas, air kotor, air bekas ataupun air hujan. Jadi setelah sleeve tadi ya, di sini sudah kita pasang, kemudian disinilah proses instalasinya. Ya, kemudian ada juga instalasi hidran, kemudian ada instalasi sprinkler. Nah, ini APAR atau alat pemadam api ringan. Jadi saya pernah melaksanakan pekerjaan gedung arsip ya, yang notabene arsip ini adalah kertas, banyak sekali kertas di sana. Jadi sistem pemadam kebakarannya kita nggak pakai air, teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah pakai sistem gas. Nah, mereka mempunyai sistem pemipaan instalasi tersendiri. Nah, jadi ini tergantung bagaimana konstruksi atau instalasi apa yang dipakai. Nah, kemudian nomor 25 gas. Nah, gas yang di sini yang saya maksud adalah misalkan di apartemen ya, di apartemen ataupun di hotel-hotel itu biasanya ada instalasi pemipaan gas. Gas untuk misalkan area kitchen atau misalkan area dapur yang notabene mungkin apartemen-apartemen mewah itu ada gas di sana. Nah, ini adalah instalasi gas. Ataupun misalkan rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga saya pernah mengerjakan banyak sekali ya gas-gas di sana, terutama oksigen ya, mungkin ada nitrogen juga, saya lupa, udah lama sekali ya. Kemudian instalasi untuk listrik ya, listrik ada untuk trafo, genset, untuk panel-panel, untuk lampu, stop kontak dan lain-lain ya. Jadi instalasi MEP ini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah instalasinya, misalkan kalau listrik ya pipanya, kemudian kabel-kabelnya. Kalau plumbing ya pemipaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemasangan peralatannya itu sendiri. Misalkan kalau listrik ya mungkin ada stop kontak, ada saklar, ada lampu. Ya, kalau pemipaan ya nanti ada misalkan pemasangan pompa, kemudian ada pemasangan saniter, ada kloset, kemudian ada wastafel, keran dan sebagainya. Ya, jadi untuk pemasangan instalasinya otomatis dia harus duluan. Kemudian untuk peralatannya ini tergantung dengan kondisi atau kesiapan dari ruangannya. Kalau ruangannya katakan untuk pemasangan lampu, dia harus memasang plafon dulu. Ya, kecuali kalau dia sistemnya sistem tempel gitu ya. Misalkan tanpa ada plafon, ya udah tinggal pasang aja. Tapi kalau yang notabene lampu-lampu biasa, downlight seperti itu ya, ya kita harus tunggu plafon ini selesai dulu. Jadi setelah plafon pas selesai, jadi beres, baru kita pasang lampunya. Seperti itu. Jadi timingnya ini tergantung kesiapan dari si ruangan tersebut. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan elektronik nih teman-teman. Nah, elektronik ini bisa ada telepon, kemudian ada kabel data, ya, kemudian ada alarm, ada pekerjaan CCTV, akses kontrol, sistem. Nah, ini merupakan pekerjaan elektronik ya, pekerjaan elektronik dalam sebuah bangunan gedung ini pasti ada. Yang kemudian ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan MEP ya, yaitu elevator atau lift. Ada juga eskalator nih teman-teman. Misalkan dalam sebuah mall gitu ya, kita biasanya ada eskalator. Kemudian AC ya, air conditioning. Ya, ini baik itu AC sentral atau AC yang notabene per unit ya, baik itu AC split atau AC kaset. Ya, biasanya untuk AC tipe unit ini kita biasa pasang untuk pekerjaan yang di hotel gitu ya, untuk apartemen biasanya kita pasang AC unit ini. Kenapa? Karena kita bisa kontrol tiap ruangan. Misalkan apartemen ya otomatis kan banyak sekali penghuninya di situ, kan nggak mungkin kalau kita pasang AC sentral. Kecuali kalau misalkan di lobby ya biasanya kita bisa pasang AC sentral. Kemudian yang terakhir nomor 35 adalah fan atau ventilasi ya. Jadi ada udara, pertukaran udara baik itu discharge atau suction, ada yang masuk kemudian ada yang keluar. Kemudian kita lanjutkan yang keenam adalah pekerjaan interior. Ya, pekerjaan interior ini terdiri dari apa? Ya, misalkan kalau kita bangun apartemen itu biasanya banyak sekali unitnya yang namanya kayak ruangan-ruangan itu ada yang namanya kitchen set. Nah, kitchen set ini kapan dilakukan pemasangannya? Ya, setelah semua kerjaan ini beres, teman-teman. Jadi struktur beres, finishing beres, kemudian nanti pekerjaan ME-nya udah mulai beres. Nah, sekarang waktunya gantian interior yang masuk. Jadi interior ini contohnya tadi kitchen set ya. Ya, kemudian ada wardrobe, kemudian ada wallpaper, kemudian furniture ya, entah itu sofa-sofa mungkin ataupun ya apapun itu yang berhubungan dengan furniture. Ya, biasanya pekerjaan interior ini pekerjaan yang paling akhir biasanya kita lakukan. Nah, kemudian lanjutkan pekerjaan yang terakhir nih teman-teman, yaitu pekerjaan landscape ya, area eksternal. Jadi eksternal ini apa aja? Misalkan ada taman ya, taman otomatis kita harus pasang tanah dulu nih teman-teman. Kita harus kasih tanah, kemudian kasih pupuk, kemudian baru kita lanjutkan pemasangan pohon.
Ya kalau ada finishing pohon-pohon di situ ya silahkan mulai dipasang pohonnya. Kemudian setelah pohon selesai baru kita pasang rumput. Atau misalkan ada finishingnya dari koral ya, koral-koral atau batu-batu alam gitu ya, kita sudah mulai finishing di sini. Ya biasanya untuk pekerjaan landscape ini beriringan ya dengan pekerjaan finishing ataupun dengan pekerjaan interior. Yang notabene adalah pekerjaan yang paling akhir dikerjakan. Jadi semua struktur semua udah beres, finishing udah hampir beres, interior sudah mulai masuk. Nah, tanam-tanam pohon ya tuh mulai ya. Jadi supaya saat nanti mau peresmian gedung ya pohonnya sudah bagus gitu ya, nggak layu, nggak mati apalagi. Jadi rumput-rumputnya juga mulai hijau. Ya, jadi itu tadi gambaran besar mengenai proses tahapan pembangunan gedung ya, gedung bertingkat banyak, mulai dari struktur sampai dengan finishing ya. Jadi finishing itu juga banyak sekali tahapan-tahapannya, dan semoga bisa menambah wawasan baru ya buat teman-teman semua di luar sana, bisa menambah referensi-referensi baru. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya sehingga apabila ada update video dari saya, teman-teman juga selalu update. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless.